Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai orasi singkat saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Debbie Septriana dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan orasi singkat yang bertemakan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh bersama legislator milenial. Saudara-saudara seperjuangan setanah airku, Indonesia, 77 tahun sudah Ibu Pertiwi kita dapat dengan lega melantangkan kemerdekaan sejak diproklamasikan pada tahun 1945. Terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Banyak sudah lika-liku hantaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dimulai dari fase Orde Baru yang tidak berkesinambungan, dilanjuti dengan fase reformasi yang memberikan sejarah luka bagi bangsa Indonesia. Kemudian baru-baru ini bangsa kita diterpa oleh goncangan non-politik, di mana goncangan kesehatan banyaknya merenggut nyawa para pejuang bangsa Indonesia. Para generasi penerus bangsa merujuk pada ketentuan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sini, dengan besar hati, saya ingin mengajak semuanya mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas banyaknya kepercayaan yang mati terhadap lembaga otoritas penggerak bangsa akhir-akhir ini karena kesewenangan penggunaan kekuasaan. Kondisi keserakahan, egoisme, kurangnya mental, moral, dan kedisiplinan menyebabkan para penguasa telah memberikan banyak kekecewaan terhadap bangsa akhir-akhir ini sehingga memberikan imbas pada fungsi legislatif lembaga pemerintah. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengetahui bahwa masalah tersebut berasal dari masalah sepele, kurangnya disiplin, kurangnya terbentuk mental, moral, dan intelektual, sehingga terjadinya masalah yang krusial, seperti halnya korupsi yang menyebabkan terpuruknya Indonesia oleh bangsanya sendiri. Para generasi penerus bangsa, kaum seperjuangan sekalian, berbicara terkait para penerus bangsa, ini adalah generasi milenial yang biasa disebut dengan generasi Y, yang dimana mempunyai rentang kelahiran tahun 1983 sampai dengan tahun 2000-an. Nah, di sini namun tidak dapat dipastikan secara komprehensif karena tidak ada aturan terkait yang mengikat terhadap hal tersebut. Namun, walaupun generasi milenial mempunyai semangat yang membara, namun tidak lepas dari itu harus bergandengan bersama generasi sebelum dan generasi penerus, generasi X dan generasi Z, untuk mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia maju dan tumbuh bersama. Para generasi penerus bangsa, sebangsa dan setanah airku, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Sumbawa hingga Papua, mari kita bersatu bersama legislator milenial. Kita kukuhkan keberaneka-ragaman, kebinekaan yang ada di Nusantara kita menjadi suatu ciri khas dari Nusantara yang menonjol. Kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Karena kemerdekaan tidak didapat dari pemberian, namun kemerdekaan didapat dari para pejuang yang meneteskan darahnya, yang kemudian kini sudah melebur dengan tanah dan menitipkan perjuangan tersebut kepada para kita, generasi penerus bangsa. Wahai para generasi penerus bangsa, ingatlah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, ini adalah tahap yang paling krusial, tahap kunci pembangunan Indonesia. Indonesia mau dibawa kemana bangsa kita ke depannya? Untuk itu, para generasi penerus bangsa, ketahuilah bahwa nantinya kita harus mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Bagaimana caranya? Caranya yakni dengan belajar bersama legislator milenial, dibimbing bersama, kita mengetahui bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah atau problematika yang ada di negara kita. Sementara itu kita juga harus mengetahui konsep mendasar dari tangguh dan tumbuh itu sendiri, agar tidak adanya bias ambigu yang menyudutkan ke perspektif bahwa visi dari Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh hanya sebatas jargon penyemangat musiman bangsa. Wahai para generasi penerus bangsa, siapa lagi yang akan membangun dan mewujudkan cita-cita bangsa kalau bukan kita? Kapan lagi kita akan mewujudkan cita-cita dan ikut berkontribusi kalau bukan sekarang? Untuk itu, marilah kita bersama mewujudkan cita-cita bersama legislator, agen dari otoritas penggerak bangsa yang diharapkan mempunyai prinsip check and balances
kerjasamanya agar terwujudnya konsep kerangka dan memutarbalikkan statement dan memberikan feedback yang baik terhadap masyarakat untuk merubah statement selama ini. Kita bentuk konsep dan kerangka Indonesia Maju dan Indonesia Tumbuh tersebut sehingga terbentuknya stabilitas dan pembangunan infrastruktur, sehingga nantinya adanya pertumbuhan percepatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kesinambungan pertumbuhan dan diharapkan terbentuklah persatuan melalui kerjasama, melalui demokrasi, dan akhirnya tumbuhlah harapan baru dari masyarakat terhadap otoritas bangsa tersebut. Untuk itu di sini saya mengajak semuanya untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia bersama legislator milenial, katalisator dari penggerak bangsa. Kita mobilisasikan semuanya, kita mobilisasikan menjadi hal yang gebrakan baru dalam membuat angkatan kerja Indonesia menjadi kompetitif dan kreatif. Untuk itu di sini marilah kita mengayom bersama melalui rasa tanpa mengikat dengan paksa. Untuk itu, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, ingatlah para generasi bangsa, aku, kamu, kita, bersama legislator milenial adalah regulator, fasilitator, akselerator dalam membangun Indonesia maju dan tumbuh ke depannya. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Besar harapan saya orasi singkat yang saya sampaikan ini dapat mengubah satu perspektif di antara kita mengenai bagaimana pentingnya kontribusi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia tumbuh dan tangguh sebenarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.